Tanpa kita sadari, perkembangan IT berperan sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencari hiburan, mencari resep masak, semua bisa kita akses dengan teknologi. Tak terkecuali di bidang pendidikan. Peran IT di bidang pendidikan sangatlah penting. Mulai dari mencari rumus matematika, mencari referensi, semua bisa diakses melalui IT. Apa itu IT? IT atau Information Technology yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan teknologi informasi memang sudah sangat familiar di telinga masyarakat. Menurut Suryadi, pada tahun 2016, inti dari komunikasi adalah informasi. Sedangkan, alat yang digunakan dalam menyampaikan informasi adalah teknologi. Jadi, teman-teman, teknologi informasi adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang menggunakan kaidah-kaidah bersifat teknologi, baik dengan bantuan alat maupun program dari si pembawa pesan ke objek penerima pesan. Lalu, apa saja contoh implementasi IT dalam dunia pendidikan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas sama-sama. Check it out! Pemanfaatan IT untuk belajar massal atau klasial IT memiliki 3 kedudukan, yaitu yang pertama, peran tambahan atau suplemen. Peserta didik memiliki kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran melalui IT atau tidak. Yang kedua, peran pengganti atau substitusi, memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswanya. Tujuannya adalah untuk membantu, mempermudah para mahasiswa mengelola kegiatan pembelajaran perkuliahannya, sehingga para mahasiswa dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan perkuliahannya. Yang ketiga, ada peran pelengkap atau komplement. Apabila materi pembelajaran melalui IT diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas, sebagai komplement berarti materi pembelajaran melalui IT diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan yang bersifat remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Pemanfaatan IT untuk belajar mandiri. Yang pertama, sosial media. Sosial media dalam pengertian sederhana adalah alat atau media untuk berbagi dan bersosialisasi. Nah, sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain-lain dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal pemanfaatan sosmed dapat berupa membuat grup belajar, menonton video edukasi, membaca berita, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada email, adalah singkatan dari electronic mail, yang artinya adalah surat menyurat melalui internet. Email dapat secara gratis membantu para pendidik dalam mengirim atau menerima tugas peserta didik. Yang ketiga, blog atau web. Blog atau web pada dasarnya adalah merupakan dari bagian situs website yang dapat diakses secara online. Blog atau web memiliki fungsi untuk memuat sebuah informasi berupa gambar, video, ataupun tulisan, edukasi, artikel, serta jurnal. Nah, selain pemanfaatan IT untuk belajar massal dan klasikal, juga untuk belajar mandiri, pemanfaatan IT juga mendukung sistem administrasi. Nah, teknologi informasi membuat sebuah sistem informasi yang dapat berjalan dan dioperasikan sebagaimana mestinya. Seperti saat ini. Nah, jika seandainya tidak ada dukungan dari teknologi informasi, maka sistem informasi tidak akan berjalan. Nah, contohnya dalam pengeditan data, pada sistem informasi manajemen akan lebih mudah dilakukan apabila menggunakan device atau bantuan dari teknologi informasi. Contohnya seperti laptop, komputer, dan juga teknologi yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya adalah pemanfaatan IT dalam mengembangkan personality. Nah, dalam proses pembelajaran dengan teknologi harus memanfaatkan sarana untuk menerapkan nilai-nilai dasar pendidikan karakter dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar generasi bangsa mampu mengembangkan kreativitasnya. Lebih lanjut, dalam proses pelaksanaan pembelajaran melalui teknologi, peserta didik tidak hanya digiring untuk sebagai memperoleh informasi saja, tetapi juga diarahkan agar memiliki kemampuan untuk menciptakan informasi melalui internet. Nah, bahkan yang membawa pengaruh positif. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi pendidikan harus dirancang, dilaksanakan, dan dikembangkan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.
Nah, jadi teman-teman, benda yang hampir setiap saat ada di genggaman kita seperti gawai, laptop, itu semua adalah salah satu contoh penggunaan IT. Agar perkembangan IT dapat bermanfaat bagi kehidupan, yuk terapkan cerdas dalam menggunakan teknologi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar ya. Tunggu video menarik lainnya, semoga bermanfaat. See you!